Musik haram atau tidak? Kita cek. Dalam Al-Quran ada atau tidak? Dalam hadis ada atau tidak? Ternyata dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surat Luqman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadith, perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Para sahabat menafsirkan yang dimaksud dengan perkataan sia-sia adalah lagu yang disertai dengan musik. Lagu yang disertai dengan apa? Musik. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Akan ada dari umatku suatu kaum yang mereka menghalalkan zina, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, menghalalkan khamr, bir, dan menghalalkan alat-alat musik. Oleh karenanya 4 mazhab, baik mazhab Hambali, baik mazhab Syafi'i, baik mazhab Maliki, baik mazhab Hanafi, semuanya mengharamkan musik, dan ini ijma'. Antum buka buku fikih Syafi'i, buku apa saja, mau kitab karangan Imam Syafi'i, atau kitabnya Imam Nawawi, Majmu' Syarah Al-Muhadzab, atau kitab-kitab yang lainnya, kalau mereka sudah bahas alat musik, mereka haramkan. Oleh karena Imam Syafi'i dalam kitab mengatakan, jika ada orang kafir masuk di rumah kita, kemudian curi alat musik, maka tidak boleh dipotong tangannya. Kenapa? Hukumnya sama seperti dia mencuri khamr dari rumah kita. Hukumnya sama dia mencuri babi dari rumah kita. Imam Syafi'i menyamakan antara babi, khamr, dan alat musik, hukumnya sama-sama haram. Kalau dicuri maka tidak boleh pencurinya dipotong tangan, karena dia mencuri barang yang haram. Demikian juga Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada orang dalam kitab kalau ada seorang masuk di rumah seseorang, kemudian seorang muslim dimasuki oleh orang kafir, kemudian ada alat musik dia hancurkan, maka tidak boleh diminta ganti rugi. Kenapa? Karena dia telah menghancurkan peralatan yang haram. Makanya kalau antum masuk misalnya di toko-toko alat musik, antum hancurkan, kemudian antum bawa perkataan Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i mengatakan tidak usah diganti. Iya, tidak usah diganti, tapi ditangkap polisi ya. Saya termasuk yang sering mengingatkan kepada kaum muslimin, terutama jemaah pengajian saya, untuk menjauhi musik. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena begini, ada alasan. Bapak Ibu tahu, kalau Anda mau anak Anda hafal Quran, yang paling pertama Anda praktekin, kalau mau hafal Quran dan cepat ya, jangan dengarkan musik dan jangan interaksikan dengan lawan jenisnya, kecuali apalagi kalau dia sudah balik, nggak boleh. Itu spontan, hafalannya bisa sulit sekali. Kalau dia sudah mulai dengar musik dengan mau hafal Quran, sulit bersatu. Atau dia berinteraksi dengan lawan jenisnya, kalau kita bahasakan biasa pacaran, maka itu pasti spontan. Ayat Quran mustahil bisa bekas sama dia. Kalau Anda masukkan anak Anda di tempat-tempat tahfidz Quran yang benar, pasti begitu ajarannya. Kalau dari sisi pandangan agama, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengistilahkan musik dan alatnya itu dengan mazamirus syaitan. Apa itu? Anak-anak panahnya syaitan yang bisa menusuk hati manusia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berkata pada saat menjelaskan ayat Al-Quran yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yashri lahwal hadithi yudilla an sabilillah." Ada sebagian orang yang mempermainkan kata-kata untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi ini, demi Allah itu adalah musik. Demi Allah itu adalah musik. Beliau mengatakan ini. Jadi cukup banyak statement para ulama berhubungan dengan masalah musik ini. Umumnya mereka lebih cenderung semua mengatakan lebih baik dijauhi. Lebih baik dijauhi. Karena dia sulit bertemu dengan Al-Quran. Dua hal yang kontroversial. Gak bisa. Sulit ketemu. Al-Quran atau musik. Susah. Kalau orang sudah biasa dengar musik, mustahil dia biasa mendengarkan Al-Quran. Itu agak sulit untuk menyatukannya gitu kan. Maka saya selalu sarankan untuk dijauhi, Allahu a'lam. Saya contoh Bapak Ibu sekalian, saya coba praktekin di anak-anak saya ya. Saya bilang sama istri saya, coba kita mulai anak-anak ini dengarkan Al-Quran. Kalau kita dulu punya pelanggaran-pelanggaran agama, kita pribadi, kita dulu biasa pernah hafal-hafal lagu, coba jangan dipraktekin ke anak-anak. Coba dialihkan. Biarkan dia sudah mengenal Al-Quran sebagaimana kita kenal di umur 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Biarin mereka kenal Al-Quran dari umur 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu lebih baik. Lebih baik daripada mereka mendengar lagu-lagu yang akhirnya bisa merusak mereka. Ya, umumnya kalau sedih, kalau senang, yang senang. Al-Quran lebih baik. Mereka dapat setiap minimal sekali Bapak Ibu sekalian, kalau kita dengar Al-Quran, satu hurufnya satu pahala. Dengar musik minimal nggak ada pahalanya, gitu kan? Karena memang ini adalah ayat Al-Quran dijanjikan, ini tidak ada janjinya, itu minimal. Belum kalau kita bicara hukum-hukum syar'i yang lain.